Apa yang lo cari tengah malam gini? Sudah jam berapa ini? Apa lo nggak lihat jam? Kenapa keluyuran malam-malam? Gue baru selesai kerja sampingan di sekitar sini. Yang lebih penting, kakak kenapa nangis? Apa yang terjadi? Ya sudah sana pulang. Ngapain malah kesini? Ya, karena gue lihat lo ada di sini, Kak. Pekat juga ya mata lo. Udah lihat gue kan? Dan sekarang pulang sana. Sekarang gue paham maksud dari ucapan Felicia yang gak pernah bisa mengenal kakaknya dengan sangat baik. Kak Gerald, gak ada salahnya menceritakan kelemahan kita pada orang lain. Mengekspresikan dari suatu amarah. Itu bisa membuat orang paham apa yang kakak rasakan. Bagaimana kakak ingin dipahami dengan orang lain sedangkan kakak tidak ingin membuat orang paham pada diri kakak sendiri. Mulailah terbuka pada orang yang kakak percaya, Kak. Jangan seperti ini, menutup masalah kakak sendiri tanpa orang lain tahu. Jangan lukai perasaan kakak terus dengan memendam masalah kakak. Bisa diam gak? Kak Gerald? Sebentar aja. Gue mohon, sebentar aja. Oke. Kalau begini bisa bikin kakak merasa lebih baik, gak apa-apa kok. Oh ya, kalau misalkan ada yang ingin kakak ceritain ke gue, cerita aja gak apa-apa. Gue siap dengerin kok, Kak. Gue bakal dengerin apapun yang kakak ceritain. Tapi kalau gak mau cerita pun gak masalah, kan itu privasi kakak. Tapi gue harap kakak bisa menemukan orang yang bisa kakak percaya. Jadi, jangan memendam masalah kakak sendiri ya. Ceritakan pada orang yang kakak percaya. Itu jauh lebih baik. Tunggu, pundak gue kok. Kak Gerald, kakak kenapa, Kak? Gue bilang diam. Suaranya Kak Gerald sampai serak begini. Luapkan saja semuanya ya, Kak. Kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan tidur lagi. Kak Gerald, pegel loh. Tuh kan bener, tidur kan? Tadi katanya sebentar. Ini sudah hampir setengah jam loh. Kakak nggak pegel apa? Hei, kakak tidur ya? Uy. Kirain udah tidur. Bisa minggir nggak? Pegel loh, Kak. Cerewet. Apa? Jadi bikin dia canggung. Kok jantung gue detaknya masih aja kenceng banget sih? Gara-gara tadi Kak Gerald meluk gue. Aduh, canggung banget. Ekspresi macam apa itu?
apa yang salah? Gue cuma kaget kenapa kakak ngeliatin gue. Karena itu, gue liatin lo itu karena sikap lo itu aneh. Sorry tentang kejadian tadi. Gue tiba-tiba refleks meluk lo kayak gitu. Ayo gue antar lo pulang. Udah Tunggu malam. deh, kok gue denger suara kakak kok kayaknya makin hilang deh. Karena cuacanya ini lagi dingin, makanya suara gue begini. Besok juga udah normal lagi suara gue. Mumpung masih di sini, kakak beli obat ke sana biar suaranya besok gak hilang. Gak perlu. Ayo bangun gue antar lo pulang. Iya. Ngapain masih ngeliatin gue? Masuk sana. Ayolah, gue gak apa-apa sih ya. Iya. Gue cuman penasaran, kenapa kakak malam-malam di depan minimarket? Mau tahu banget ya. Enggak juga tuh. Yang ada gue yang bingung. Lo itu tipikal orang yang memiliki kepribadian, suka kasih perhatian kepada semua orang ya. Enggak kok. Gue ngerasa enggak ke semua orang. Karena gue kan kenal sama lo, Kak. Lo kan kakaknya Felicia. Jadi karena gue kakaknya Felicia. Karena gue sayang Felicia. Felicia juga sayang sama kakak. Jadi, memangnya salah gue kasih perhatian sama lo, Kak? Kalau gue merasa terganggu, gimana menurut lo? Apa? Lo lupa ya? Felicia itu sudah tidak ada. Jadi berhenti kasih perhatian ke gue. Jadi maksud kakak, gue cuma pura-pura baik dan perhatian, cuma di hadapannya Felicia. Iya. Hah? Tapi perlu lo tahu, gue nggak perlu perhatian apapun dari lo. Harusnya lo itu sadar, lo itu bukan siapa-siapanya gue. Lo itu cuma sahabat adik gue. Iya, itu emang benar. Felicia memang hanya sahabat gue, tapi gue udah anggap dia sebagai keluarga gue. Faktanya, memang Felicia sudah tidak ada di dunia ini, tapi Felicia tidak akan pernah bisa gue lupain. Jadi, ini sifat asli lo, Kak. Jadi Kak Gerald cuma pura-pura baik sama gue. Bodoh, sejak awal kan gue udah bilang gue bukan cowok baik. Lalu kenapa kakak bantu gue? Bantu gue kabur saat gue dikejar waktu itu. Dan juga bawa gue pergi waktu di diskotik. Seharusnya sejak awal lo biarin saja gue. Gak usah peduli sama gue. Gue juga bingung sama diri gue sendiri. Seharusnya sejak awal gue gak usah bantu lo. Sungguh merepotkan. Jika gue ketemu sama lo, bakal ada masalah yang datang. Kalau begitu, ini menjadi terakhir kalinya kita berbicara. Jikalau kita saling ketemu nanti, gue harap kita menjadi asing. Menjadi asing. Kita. Memang seharusnya sejak awal kita tak perlu mengakrabkan diri. Gue ingin lo berhenti menganggap gue sebagai keluarga lo satu-satunya. Begitu juga gue yang akan menepis keras menganggap lo sebagai orang yang gue percaya. Karena gue gak tahu sampai kapan gue berada di sini. Pergi dari negara ini dan kemungkinan tidak akan kembali lagi. Bos, kayaknya mereka berdua sedang bertengkar deh. Apa? Bertengkar? Iya bos, dari pengamatan saya dari sini, kayaknya bocah itu kelihatan kesal dengan cowok itu. Bagus dong. Semua akan jadi lebih mudah. Apa sudah waktunya saya tangkap bocah itu? Buat hilang tanpa jejak dirinya. Baik bos, siap laksanakan tugas.
Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan sampai lolos. Siap, bos. Saya tutup teleponnya. Senangnya hati ini. Pantas aja nggak ada di kamar. Mama di sini. Mama kelihatan seneng banget. Kenapa nih? Sayang, kamu tahu nggak? Anak itu udah ketemu loh. Anak itu? Anak itu siapa? Ih, kadang anak ini bener-bener ya. Siapa lagi kalau bukan Zehara? Si Zea sudah ketemu. Serius, Ma? Serius dong. Anak buah mama sudah menemukan di mana dia tinggal. Yes. Kalau begini aku nggak perlu dijodohin. Banyak buat foto. Foto siapa sih? Foto? Itu foto-foto yang diambil sama anak buah mama. Foto sama cowok-cowok yang berbeda ya? Jadi cewek simpanan ya? Hah? Dari beberapa foto, ada 3 foto yang sama cowok ini. Kayaknya bocah ini lebih akrab sama cowok ini deh. Pernah lihat di mana ya? Kayak kenal. Woi, jambul merah. Iya lo. Perasaan gue memang gak salah. Memang ada penguntit ya. Jangan lo pikir gue gak tahu jika lo itu mulai memata-matai dia waktu di rumah sakit dan juga di seberang jalan. Dibayar sama siapa lo? Kasih tahu gue. Woi, budak ya lo. Kayaknya stranger itu bukanlah stranger biasa. Kira-kira suruhan siapa ya tadi orang itu? Woi, berhenti nggak lo? Dan juga apa yang bakal dia lakuin? Dan apa tujuannya? Sial, gue terlalu meremehkannya. Jambul merah, gue tandain lo. Bangun kesiangan ya. Lesu banget mukanya. Tunggu, kok matanya bengkak ya? Jangan bilang dia semalam nangis. Lalu, apa mau Anda? Bocah itu bukanlah anak kecil lagi. Tapi bocah itu nggak mau kembali ke Guangzhou. Halo, bocah itu bukanlah tahanan. Mereka benar-benar membatasi kebebasan ya? Nggak heran sih kalau Gerald minggat. Bahkan Anda tahu bagaimana nekatnya bocah itu. Orang-orang di rumah utama keluarga, mereka itu punya kepercayaan diri dari mana sih? Bisa mengatur Gerald? Mengenai itu, kenapa mereka melakukan itu pada kalian ya? Entahlah, gue pun gak tahu apa maksud dari mereka melakukan itu semua. Apakah ada tujuan lain? Mereka hanya ingin membuat kita patuh dan tunduk. Lihatlah sekarang, mereka ingin berkuasa, tidak ingin ada pemberontakan. Gerald yang memberontak kayak gitu bakal menjadi sebuah ancaman buat mereka. Jadi hanya ingin menjadi yang tertinggi ya? Apa kalian tidak takut jika bocah itu berontak, Apa Anda tahu Pulang juga seberapa ini sulitnya bocah. saya mengumpulkan keberanian untuk membahas rumah utama keluarga kepada bocah itu?
pulang juga loh. Gerald, Tapi seperti yang saya ucapkan tadi, bocah itu nggak mau kembali Mereka ke belum Guangzhou. menyerah ya? Mereka meminta Johan paksa lo buat kembali ke Guangzhou. Bukan artinya saya tidak mampu, tapi saya menolak membawa Gerald secara paksa kembali ke Guangzhou. Hah? Apa? Saya benar-benar sudah naik pitam. Bisakah kalian berhenti dan jangan menganggap Gerald sebagai tahanan di rumah utama keluarga? Ini adalah keputusan saya. Tolong hargai keputusan saya. Bocah itu akan tetap ada di sini. Saya akhiri. Suatu saat gue akan kembali ke sana, tapi hanya untuk mengunjungi nenek, tidak untuk tinggal kembali di sana. Gerald, Tak perlu bersikeras seperti itu. Gue menyerah. Gue akan balik ke Guangzhou. sudah menyerah ya? Lo menyerah karena kemauan lo sendiri, apa karena terpaksa? Kasih tahu gue, kalau karena terpaksa, gue nggak akan bawa lo kembali ke Guangzhou. Apa? Tapi dengan satu syarat, lo harus nurutin apapun ucapan gue. Gak ada tuh yang namanya drama. Paham? Oh, So take care of yourself. ini udah hari keempat gak ada kabar dari Ezra. Ezra kemana sih? Seorang gadis SMA yang tinggal di kontrakan di samping toko buku. Gak salah lagi, gadis itu. Nyari siapa ya? Oh, anu kak, Ezra-nya ada. Ezra? Ezra itu udah gak masuk sekolah selama 3 hari. Kalau hari ini gak masuk juga, berarti udah 4 hari gak masuk sekolah. Baru aja ketua kelas mau nanya ke lo. Gak tahu juga deh kak. Seriusan udah gak masuk 4 hari? Iya. Wali kelas dan juga ketua kelas udah ngehubungin dia, tapi gak ada jawaban. Berarti terakhir ketemu hari Senin. Ezra kemana ya? Mau pakai paper bag? Ah, nggak usah mbak, pakai plastik aja. Totalnya berapa ya? Semuanya totalnya 22.000. 22.000. Ah, ada uang pas. Terima kasih, silakan berkunjung kembali. Tapi bang, gue belum ada duit bang. Ya gue gak mau tahu, lo harus bayar utang lo sekarang. Tunggu. Kok kayak suaranya Ezra ya? Aduh, kok jadi gini ya? Gue emang kemarin kan emang kalah, tapi bayarannya selain uang apa kayak gitu bang? Gak ada. Aduh, gini aja deh beneran bang. Ezra? Kasih gue waktu, gue bakal minta duit ke pacar gue. Tapi dicicil boleh kan? Apa? Hah? Gak ada. Gak mau gue. Ayolah bang, jangan gitu dong. Kalau misalkan gue gak bisa bayar, gue jadiin pacar gue jaminan deh. Hah? Apa lo bilang? Yakin lo? Yakin gue. Gimana? Deal nggak? Ih, ada gila-gilanya nih bocah. Sesuai tipe lu kan bang. Cantik sama polos. Ya udahlah, deal. Kalau lo nggak bisa bayar, cewek lo buat gue. Demi apa? Gue dijadiin jaminan. Brengsek lo, Zra. Iya, gue janji sama lo bang, tenang aja. Perlu lo tahu, cewek gue belum pernah gue apa-apain lo. Apa maksudnya? Ah, gak percaya gue sama lo. Serius gue bang, sumpah. Gue harus pergi dari sini. Kalau gue ketahuan nguping, bisa-bisa Ezra tangkap gue.
Aneh banget gelagatnya. Dia ngapain di situ? Cowok lo itu bukan cowok baik-baik. Cowok baik. Cowok baik mana yang mau bawa pacarnya ke tempat seperti itu? Lo cinta boleh, tapi jangan bodoh juga Zia. Benar kata dia. Kayaknya di dunia ini nggak ada tuh yang namanya cowok baik. Semua cowok sama aja, cuman beda cara nyakitinnya aja. Felicia, penilaian lo atas kakak lo kayaknya salah. Kakak lo itu selama ini dia cuman pura-pura baik sama gue. Ma, Pa, Felicia. Aku pamit. Balik ke setelan awal. Gerald menjadi pendiam. Kami sudah berjaga dan mengecek sekitar. Kelihatan aman. Tidak ada yang mencurigakan. Kerja yang bagus. Sekarang kalian bisa langsung berangkat. Harus tetap waspada dengan sekitar. Ngerti? Baik Tuan. Akan saya ingat. Bergegaslah berangkat. Setelah sampai di sana, tetap awasi bocah itu. Baik Tuan, Baik, baik Tuan. Tuan. Lalu setelah ini apa? Kalian akan mengunjungi rumah utama keluarga? Merundingkan tentang bocah itu. Lebih baik dibicarakan secara langsung di sana. Yohan, kemana Gerald pergi? Di tempat kita tinggal dulu. Sekarang yang menjadi penthouse-nya. Nomor siapa ini? Gue ganti nomor HP. Di save ya. Gimana? Ada yang mencurigakan? Nggak ada. Aman kok. Syukur deh. Sekarang lo di mana? Sekarang gue lagi ada di seberang jalan. Ini lagi ngeliatin dia lagi bersihin sebuah restoran. Memantau dia lagi kerja part time. Bocah itu setiap pulang sekolah melakukan part-time ya? Dia itu hidup seorang diri tanpa keluarga. Dia adalah sahabat baiknya adik gue, Felicia. Awas aja kalau misalkan terjadi sesuatu sama dia. Kena lo sama gue. Tenang aja, tapi kayaknya nggak ada apa-apa deh, Raw. Jikalau gue keliru, Gak mungkin gue minta bantuan. Sorry. Jadi ini adalah alasan lain kenapa Tuan Muda Gerald sangat berat meninggalkan kota Gue tutup ini. ya. semoga aja aman terus deh. Si Gerald kalau udah ngomong, bocah itu benar-benar gak main-main. Aduh, merinding gue. Tuan Muda Gerald, kayaknya ada seseorang di kota ini yang membuat Anda sangat berat meninggalkan kota ini ya. Maksudnya? Maksud saya, pacar Anda yang ada di kota ini. Hah? Pacar? Dia bukan pacar gue. Dia sahabat Felicia yang tinggal seorang diri di sini. Gue minta seseorang buat jaga dia. Cuma itu. Jadi begitu. Jadi saya salah memahami. Wih, mobil Lamborghini tuh.
mobil ya? Kayak mobilnya si Gerald. Wah, itu memang mobilnya si Gerald, cuy. Siapa yang pakai itu ya? Selesai juga bikin pesanan online. Tinggal tunggu orang yang mau antar deh. Pengantarnya belum sampai ya? Tunggu dulu. Kok itu mobil kayak kenal ya? Mobilnya Kak Gerald. Apa bukan ya? Wah! Aduh, Kak Tian? jantung gue. Lemes gue. Tuh tiba-tiba teriak. Kenapa sih? Kagetin aja tau nggak? Ya, maaf. Refleks kaget soalnya. Refleks. Lain kali jangan gitu. Ngagetin orang tau nggak? Ya gimana nggak kaget? Gak ada suaranya. Tiba-tiba kakak ada di situ. Sorry. Gak apa-apa. Kakak mau pesan apa? Tadi gue pesan online atas nama gue. Pesanannya udah jadi. Oh iya, atas nama kakak. Ada tambahannya lagi. Kayaknya ada tambahan deh. Boleh. Kakak mau nambah apa? Lihat aja menunya di atas. Gue mau nambah cola aja 2. Nambah cola aja 2. Gak ada lagi? Udah deh itu aja. Colanya 22.000. Oke, gue scan sini ya. Sebentar ya. Diambil pesanannya dulu. Oh, oke. Burger dan kentang goreng. Silakan. Dan ini 2 kolanya ya. Kolanya mau diplastikin nggak? Gak usah. Oh iya, Zia. Iya kak. Ada apa? Bocah itu udah pamit ya sama lo? Bocah itu siapa? Si Gerald. Pamit? Maksudnya? Dia kan udah gak akan tinggal lagi di kota ini. Maksudnya gimana ya kak? Kak Gerald emangnya kemana? Lah? Emangnya lo gak tahu? Bocah itu gak akan tinggal lagi di kota ini. Emangnya dia gak pamit sama lo? Cuma waktu itu kita udah mutusin gak akan ketemu lagi. Lah, kalian kenapa deh? Apa saya tidak mau itu kakak Gerald? Ada apa ya? Cuma waktu itu kita udah mutusin gak akan ketemu lagi. Tangannya gemetar dan juga hampir mau menangis. Kayaknya masalahnya serius. Gerald, anak orang dibikin nangis.